Apa yang akan saya jelaskan disebut sebagai rahasia dari segala rahasia, sebuah kebijaksanaan esoterik yang membawa pada samadhi. Samadhi adalah kondisi konsentrasi mendalam atau kesadaran tinggi yang dicapai melalui meditasi, yaitu dalam perenungan diri yang mendalam, atau juga dalam kontemplasi yang mendalam. Samadhi adalah sebagai keadaan di mana pikiran, tubuh, dan jiwa berada dalam keselarasan penuh. Samadhi adalah pengalaman penyatuan dengan realitas tertinggi. Ini adalah keadaan transendensi, di mana ego individu larut, dan seseorang merasakan kehadiran ilahi atau kesadaran universal. Samadhi adalah tujuan dari semua spiritualitas, yaitu bersatu dengan sumber, kebenaran tentang siapa atau apa diri Anda sebenarnya. Kebenaran ini melampaui pikiran yang terbatas dan tidak dapat dilihat melalui pikiran yang terbatas. Titik diam tidak dapat dicapai melalui gerakan. Jika Anda ingin menyadari titik diam yang melampaui pikiran, lepaskan semua ketertarikan pada pikiran dan sensasi, semua preferensi, semua fenomena yang dihasilkan oleh pikiran dan indera. Lalu, beristirahatlah dalam kesadaran murni. Ada dua dimensi fundamental dari keberadaan saat ini. Dimensi yang terus berubah, dan dimensi yang tidak berubah. Pikiran dan sensasi adalah bidang fenomena yang terus berubah. Yang tidak berubah adalah kesadaran terhadap bidang perubahan itu. Biasanya, kita begitu terjebak dalam bidang perubahan, terpaku pada objek-objeknya, sehingga kita mengabaikan dimensi kesadaran. Maka, kita memulai penyelidikan ini dengan menjadi sadar akan kesadaran itu sendiri, menjadi sadar akan kesadaran. Tantangan untuk beristirahat dalam kesadaran dalam waktu yang lama adalah bahwa kebanyakan orang belum mengembangkan konsentrasi dan keseimbangan batin untuk tetap berada dalam kesadaran. Kita kecanduan kenyamanan, dan pikiran terbatas akan berusaha melarikan diri dari latihan ini. Pikiran akan merasa sangat tidak nyaman, dan menciptakan segala jenis rintangan atau gangguan. Ada dua simpul utama yang mengikat kita pada identifikasi ego. Tubuh melekat pada kenyamanan. Pikiran ingin mengetahui. Jika kita terus mencari kenyamanan untuk tubuh, dan terus mencari pengetahuan melalui pikiran, kita tidak akan pernah melampaui pikiran dan tubuh yang terbatas. Kita akan tetap seperti hewan ternak, makhluk yang mendambakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, terus-menerus bereaksi terhadap rangsangan, terus-menerus melakukan sesuatu, tanpa sadar akan dimensi keberadaan. Untuk sadar sepenuhnya, adalah memperhatikan apa yang terjadi tanpa campur tangan ego, tanpa konsep, tanpa mengontrol, tanpa memanipulasi atau mendistorsi, tanpa penyaringan oleh pikiran yang terbatas. Ini berarti hadir tanpa memilih, hadir tanpa seorang pemilih. Setiap kali pikiran bergerak tanpa kehendak Anda, bahkan dalam gerakan terkecil, itu terjadi karena penyaringan melalui kondisi struktur diri. Jalannya mengarah pada penghentian seluruh pusaran pikiran. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa semua tingkatan diri adalah kosong. Bagaimana saya bisa melepaskan segala bentuk tindakan? Bagaimana saya bisa menghentikan aktivitas pikiran? Dengarkan baik-baik, ini adalah paradoksnya. Pikiran egoik yang terbatas mendengar pertanyaan itu, dan ingin tahu bagaimana, tetapi pikiran terbatas itu tidak bisa melakukannya. Pikiran selalu gagal dalam upaya apapun untuk mencapai keheningan, karena pikiran adalah gerakan itu sendiri. Pikiran adalah proses tanpa akhir dari melakukan. Kita harus beralih dari melakukan ke berada. Anda
yang Anda pikirkan tentang diri Anda adalah sebuah proses, sebuah gerakan yang terus-menerus, kumpulan pola. Anda itu harus mati. Pola patologis dari diri Anda harus berakhir, agar samadhi dapat direalisasikan. Biarkan hal itu meresap dalam diri Anda. Guru-guru spiritual telah memberikan petunjuk untuk mencapai samadhi, keadaan kesadaran tertinggi, di mana seseorang mengalami persatuan dengan realitas atau kesadaran universal, kehilangan ego, ketenangan absolut, koneksi universal di mana bahwa merasakan kesatuan dengan alam semesta atau energi ilahi, dan keadaan optimal untuk menarik realitas yang diinginkan. Individu yang melampaui batasan pikiran dan terhubung langsung dengan sumber energi kreatif, yaitu berdiam diri dan ketahuilah. Berdiam diri dan kenali diri sejati. Kesadaran primordial yang melampaui nama dan bentuk. Berdiam diri dan ketahuilah bahwa Anda adalah ilahi. Apa sebenarnya maksud mereka? Apa yang menjadi diam? Jelas, tubuh fisik seseorang tidak dapat menjadi benar-benar diam, karena tubuh ada dalam ruang dan waktu. Namun, ruang waktu itu sendiri adalah gerakan. Ruang waktu adalah pikiran. Alam semesta adalah pikiran besar, atau logos. Prinsip hermetik pertama adalah bahwa segala sesuatu adalah pikiran. Dan alam semesta adalah mental. Jika alam semesta adalah pikiran, dan pikiran adalah gerakan, bagaimana kita bisa diam dan mengetahui? Bagaimana mungkin kita tetap diam di atas sebuah bola dunia yang berputar dengan kecepatan 1000 mil per jam di sekitar porosnya, berputar 67.000 mil per jam mengelilingi matahari, bergerak 500.000 mil per jam mengelilingi galaksi, dan jutaan mil lagi melalui alam semesta? Jantung kita berdetak. Sel-sel bergerak di dalam tubuh. Makanan dicerna. Otak menghasilkan gelombang otak. Darah mengalir. Energi bergerak. Bagaimana kita bisa diam? Seperti tertulis dalam kitab Yahudi, kitab para nabi, tertulis dalam kitab Yesaya, yang berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan." Yesaya 30, ayat 15. Ketika para guru spiritual berkata, "Diamlah dan ketahuilah," mereka pasti berbicara tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang melampaui ruang dan waktu, sesuatu yang melampaui fisik dan mental. Ketika mereka berbicara tentang keheningan, itu adalah sesuatu yang tidak memiliki kata yang sesuai dalam sistem bahasa modern kita. Bahasa Sanskerta, bahasa para yogi, memiliki istilah-istilah yang lebih tepat, yang menunjuk pada yang non-dual. Istilah shunyata sering diterjemahkan sebagai kekosongan. Istilah ini digunakan dalam hubungan dengan anatta atau tanpa diri yang merujuk pada realisasi sifat Buddha. Keheningan mungkin adalah kata dalam bahasa Inggris yang paling mendekati, tetapi kata ini tidak memadai untuk menggambarkan sesuatu yang berada di luar dunia dualistik ini. Apa yang sesungguhnya disadari adalah kesadaran primordial yang melampaui keheningan dan gerakan, melampaui waktu. Ia bersifat abadi. Dasar dari keberadaanmu, esensi sejati dari realitas yang tidak pernah berubah. Sebenarnya, ia melampaui perubahan dan keabadian. Ketika sifat sejati kita disadari, menjadi jelas bahwa keheningan dan gerakan adalah dualitas yang diciptakan oleh pikiran, seperti halnya kesunyian dan kebisingan.
Segala sesuatu sudah terkandung dalam keheningan primordial itu sendiri. Gerakan dunia ini identik dengan keheningan. Diamlah dan ketahuilah, atau bergeraklah dan ketahuilah. Segala sesuatu adalah kekosongan yang menari. Hal ini bukanlah sesuatu yang bersifat filosofis, tetapi cara yang sepenuhnya berbeda untuk berinteraksi dengan dunia. Sebenarnya, ini tentang melepaskan cara berinteraksi itu sendiri, melepaskan katup reduksi yang disebut struktur diri, dan mengalami sifat sejati kita, tanpa perantaraan pikiran yang terbatas. Dunia luar yang disebut-sebut itu, dilampaui dengan menyadari keheningan, yang ketika disadari, mencakup apa yang dilampaui olehnya. Dualitas keheningan dan gerakan runtuh. Menyadari samadhi, pencerahan besar ini, hanyalah awal dari jalan. Patanjali mengatakan bahwa seluruh upaya yoga bertujuan pada penghentian pusaran pikiran, citta vritti nirodha, penghentian fluktuasi pikiran, atau pengendalian aktivitas mental. Kamu bisa mengatakan bahwa ini adalah penghentian karma, penghentian pola bawah sadar yang dalam pada berbagai tingkatan. Ketika kita menyadari sifat sejati kita, untuk sementara, berhenti mengidentifikasi dan bereaksi terhadap pikiran. Itu seperti mencabut colokan kipas angin. Ketika kita mencabut colokan kipas angin, kecenderungan dorongan untuk mempertahankan keadaan baling-baling kipas, membuatnya terus berputar. Selama kita tidak mencolokkan kipas kembali, akhirnya kipas itu akan berhenti sepenuhnya. Karma hanyalah kecenderungan energi untuk mengikuti jalur yang telah terbentuk. Ketika kesadaran kembali ke pola, itu seperti mencolokkan kipas kembali, dan energi mengikuti pola yang telah terbentuk sebelumnya. Cara lain untuk menggambarkannya adalah melalui hukum inersia. Pikiran yang bergerak akan tetap bergerak, kecuali ada kekuatan dari luar yang mengganggu. Dalam matriks pikiran yang terkondisi, yang kita sebut alam semesta, energi dan pikiran berputar melalui labirin fraktal yang ada dalam suatu kontinuitas, dari tingkat mikro hingga makro, bercabang, dan menjelajahi tanpa akhir. Segala praktik spiritual adalah sebuah intervensi, sebuah kekuatan luar, sebuah kesadaran yang mengalihkan energi dari aliran pola-pola yang terkondisi. Kamu harus mau mengubah hidupmu. Seseorang bisa melakukan meditasi sebanyak apapun, tetapi jika mereka kembali ke pola lama mereka, rutinitas lama mereka, maka kabel itu tetap berada di tempatnya. Motivasi bawah sadar kita harus digali dan dihadapi. Jika melalui ketekunan dan tekad yang besar kita berhasil untuk tidak mencolokkan kipas kembali, maka akan ada penghentian yang sesungguhnya dari vritti, sebuah keheningan mendalam yang lahir dalam struktur diri. Setiap kali kita mengidentifikasi dan bereaksi terhadap preferensi yang dihasilkan oleh pikiran, kita mencolokkan kipas kembali. Semakin lama kita tetap berada dalam kesadaran, semakin banyak samskara yang dimurnikan. Samskara adalah pola energi atau ingatan yang tertanam dalam alam bawah sadar akibat dari tindakan, pikiran, atau perasaan di masa lalu. Dan samskara adalah hambatan atau pola kebiasaan yang menghalangi seseorang mencapai pencerahan. Semakin lambat kipas itu berputar, dan wadah manusia menjadi semakin terbuka dan menerima terhadap kesadaran. Semakin kita kosong dari diri, semakin kita menyatu dengan kesadaran primordial, kesadaran universal, kesadaran yang sejati, diri yang sejati.